Hai Maisol, balik lagi di channel Cicipi Vlog. Nah, jadi di vlog kali ini, tepat di tanggal ini 20 Februari 2021, genap 2 tahun kepergian almarhum Papa Friel. Jadi tepat di hari ini aku mau sedikit mengenang tentang almarhum. So, kita kedatangan tamu, bintang tamu kita ini. Yuk, sekalian yuk kita mengenang, kita mau flashback tentang Papa Friel. Kita benerin dulu ya rambutnya, udah gondrong. Jadi aku tuh pada saat itu yang kita belum menikah itu, aku bersyukur banget karena Tuhan pertemukan dan menyatukan aku sama almarhum sampai menikah. Di saat itu aku benar-benar bersyukur banget dan aku seneng banget, penuh sukacita karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat aku. Waktu demi waktu aku udah lewatin bersama almarhum, meskipun dengan kondisi LDR saat itu ya kan. Jadi Jawa sama Jawa Kalimantan. Jadi aku ketemu sama almarhum itu kayak tiap 6 bulan sekali, tapi sekali ketemu tuh kayak 5 hari gitu, 3 hari, 5 hari, seminggu kayak gitu. Terus sampai pada waktunya aku menikah dengan almarhum itu di tahun 2018, tepatnya di 28 April 2018. Nah, di situ sebelum menikah itu cobaannya tuh emang cukup banyak. Salah satunya itu di awal bulan April itu almarhum itu sempet koma. Dia sempet koma 3 hari 2 malam tuh pas di hari ulang tahun aku tuh. Di situ aku hari-hari cuma nangis aja, bisa nangis dan berdoa. Yang pasti berdoa diingetin sama mama. Dan puji Tuhan, mendekati hari-hari pernikahan itu almarhum udah mulai pulih, meskipun kondisinya tuh emang belum full normal, totali apa ya, sembuh gitu, kayak masih lemes gitulah karena dia habis koma kan 3 hari itu. Nah, sampai akhirnya menikah. Pas di hari H menikah pun dia sempet ada insiden, dia tuh sampai kayak hampir mau jatuh, hampir ya, karena dia lututnya tuh kayak lemes gitu loh, jadi dia megangin lututnya gitu kayak mau jatuh gitu. Puji Tuhan ya nggak sampai jatuh. Nah, hari-hari itu aku lewatin bersama almarhum dengan sukacita, tawa, tapi pasti ada sedih itu, pasti di setiap rumah tangga itu kan pasti ada bumbu-bumbunya gitu. Dan kenangan itu semua nggak bisa aku lupakan sampai ketika Tuhan berikan janin buat aku di perutku. Itu aku benar-benar seneng banget, speechless, karena itu penantian nggak lama sih sebenarnya, nggak gitu lama, cuman ya sedikit lama ya, kayak jaraknya dari menikah ke hamil itu 7 bulan gitu. Itu merupakan anugerah yang luar biasa banget buat aku sama almarhum dan buat semua keluarga. Nah, posisi saat itu waktu aku tahu kalau aku hamil itu aku lagi di Malang gitu. Aku lagi liburan di Malang dan ternyata pas aku cek aku positif. Aku kirim foto itu kan hasil tes packnya, terus almarhum tuh langsung telepon. Padahal rencananya aku mau telepon, ternyata dia udah langsung telepon duluan. Almarhum tuh nangis. Aku tahu banget dia seneng banget gitu kan, bahagia. Karena saat itu dia umurnya juga udah pas banget untuk punya anak, karena dia udah kepala 3. Jadi aku rasa emang udah waktunya dia punya anak. Sampai dia tuh yang tiap hari banget dia tuh tanya soal bayinya itu kan yang dalam perut aku. Terus aku sendiri sampai bingung, ini kan perkembangan bayi itu kan gak yang tiap hari dia langsung tumbuh gitu kan, apalagi itu kan janinnya masih kecil banget, belum berbentuk, jadi belum ada kayak gerakan atau apa. Coba efeknya tuh di aku yang kayak aku mual banget gitu. Dia tuh emang bener-bener yang sampai tiap hari dia nanyain itu, saking senengnya dia. Terus dia juga udah feeling kalau dia tuh bakal punya anak laki-laki itu, dia udah feeling banget. Jadi posisi saat itu di bulan Februari itu kandungan aku tuh memasuki usia 3 bulan. Dan di situ baru aku sama almarhum bikin kesepakatan, oke, aku pulang di bulan Februari karena kita rasa kandungan aku saat itu udah kuat untuk naik pesawat gitu, perjalanan jauh gitu. Dan komunikasi terakhir kita itu ya di tanggal 19 itu yang ngomongin nentuin tanggal aku pulang gitu. Dan waktu telepon itu kita tuh video call itu sekitar jam 10 pagi sampai siang. Jadi ini tuh bener-bener tumben banget, tapi aku nggak ada firasat dong, kayak ini tumben banget gitu. Dia telepon waktu itu entah hari Senin atau hari Selasa, aku lupa.
pokoknya itu dari jam 10 sampai siang kita telepon. Jadi telepon dari dia makan sampai dia selesai makan kayak gitu. Dan di saat itu aku inget banget dia tuh makan biawak sama pete gitu. Terus dia kayak almarhum itu lihat-liatin gitu petenya, saking doyannya dia sampai dia tuh nambah sampai 3 kali nambah. Itu kayak tumben amat, padahal almarhum itu tipikal yang nggak mau banget kalau berat badannya tuh naik ya kan, maksudnya buncit ntar jadinya kalau kayak bapak-bapak buncit gitu kan, dia nggak mau. Dan ternyata siang itu aku nggak nyangka kalau itu adalah komunikasi terakhir aku sama almarhum. Aku benar-benar sama sekali nggak tahu kalau di tanggal itu, tanggal 19 jam setengah 10 itu dia ngalamin kecelakaan. Itu aku sama sekali nggak tahu karena emang nggak ada yang kasih tahu aku. Mungkin mereka tahu kan kondisi aku lagi hamil, takutnya aku kenapa. Dia kecelakaan tanggal 19 Februari malam itu jam setengah 10 malam, dan aku dikabarin itu tanggal 20 Februari jam setengah 7 pagi. Itu ada temen kantor almarhum yang nge-DM aku, jadi aku ditanyain gitu, Mbak tahu kondisi Octavianus, dia lagi koma gitu. Itu bener langsung kayak dek, karena gini di pikiran aku, sebelum menikah dia pernah koma 3 hari gitu. Ditulis aku langsung lemes banget. Kenapa lagi ya? Kenapa dia bisa sampai koma lagi? Aku nggak tahu karena komanya tuh karena kecelakaan. Nah, akhirnya aku tanya temennya, loh kenapa bisa koma? Ternyata dia kecelakaan. Di situ aku udah mulai dikabarin sama keluarga di sana, udah panik, udah langsung nggak mood makan segala macam. Aku udah lemes, nggak karu-karuan. Di situ nangis udah pecah banget. Tangisan aku ambil, rasanya tuh kayak gini, kayak kita tuh menikah gini kan, ini aku dan ini dia, ini kayak istri, ini suami gitu kan, kayak ada yang menopang gitu loh, menopang kita. Terus pas dapet kabar kalau Ci yang sabar ya, Sake udah nggak ada kan, panggilannya Sake. Jadi rasanya tuh kayak dia jatuh gini, dan aku langsung nyusul kayak jatuh gitu, dan rasanya hancur, remuk, nggak karuan, udah hancur. Jadi kayak yang tadinya gini ya, kokoh gini, langsung dia dikabarin kalau dia nggak ada, dia udah nggak ada. Itu aku langsung otomatis kayak jatuh, hancur, udah kayak udah gimana sih rasanya, tuh kayak hopeless banget. Dan di saat itu aku nggak tahu aku harus ngapain, kayak aku langsung kayak bener-bener kehilangan arah. Di situ aku nangis aja. Terus pastinya mama papa aku sama adik-adik aku di situ semua nangis, semua sama-sama nangis. Di saat itu juga aku nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi di hidup aku, karena di sisi lain aku harus kuat karena ini untuk anak aku gitu, untuk masa depan anakku. Tapi di sisi lain aku rapuh karena nggak ada pasangan hidup. Maksudnya ditinggal pasangan hidup selama, jadi aku kayak bener-bener dilema banget gitu. Karena waktuku sama almarhum itu berdikit kan, karena kita menikah juga belum 1 tahun, kurang lebih waktu itu masih 10 bulan usia pernikahannya. Dan bulan ke-7 menikah itu kan aku udah ke Malang gitu untuk liburan. Jadi aku tinggal sama almarhum itu cuma 7 bulan gitu, bahkan 6 bulan gitu. Jadi aku pikir aku pengen terus sama dia gitu, tapi udah gak mungkin. Aku ditinggalin anak sama dia yang emang harus aku besarin. Nah, saat itu almarhum itu dia sempat bertahan ya, maksudnya dia coba bertahan itu dari malam, kan kecelakaannya malam, sampai siang. Dia udah meninggal itu jam 1:30 siang, kalau nggak 1:30 siang, entah jam 1:30 atau 1:30 siang. Pokoknya dia sempat bertahan selama itu, karena menurut aku itu lama ya, karena dia parah banget kecelakaannya.
Dan di situ kayak aku pikir aku mau ke sana tapi nggak bisa kan gitu, karena aku dikabarin juga siang dan aku nyampe sana pasti bakal malam, belum lagi perjalanannya itu benar-benar jauh banget gitu. Puji Tuhan sampai akhirnya aku dikasih kekuatan sama Tuhan untuk membesarkan kandungan aku seorang diri, maksudnya tanpa suami, dengan penuh rasa bahagia. Jadi aku nggak kepikiran sampai ke sana gitu ya, maksudnya ikut sama almarhum gitu, karena aku lihat anak aku bener semakin hari itu perut aku semakin besar. Di saat itu aku seneng banget kan, kayak lihat perut aku makin besar, anakku tumbuh, anakku gerak, dia aktif. Tapi di sisi lain lagi aku sedih karena gak bisa kayak istri-istri lainnya atau bubil-bubil ibu-ibu hamil lainnya yang pas lagi hamil itu mendapatkan kasih sayang dari suaminya, perhatian dia pasti atau bajain banget gitu ya. Tapi aku enggak, dan yang bikin aku sedih lagi itu karena Friel itu nggak bisa ngerasain ya kayak diajak ngobrol sama papanya waktu dia masih dalam perut, atau dia dilus-elus gitu kan waktu dia masih dalam perut. Dia nggak bisa rasain itu yang bikin aku sedih banget. Tapi aku selalu berusaha ngebesarin hati aku dengan cara aku ngajak ngobrol Friel terus, kalau Friel itu ada masa depan aku, kebahagiaan aku, dan semangat hidup aku. Dan sampai pada saatnya aku lahirin Friel, di situ aku benar-benar nggak percaya kalau aku tuh ternyata aku bisa lahirin anak aku itu secara normal tanpa didampingi seorang suami. Itu aku benar-benar gak nyangka banget aku bisa melahirin Friel gitu. Dan lagi-lagi yang buat aku sedih itu karena Friel lahir tanpa seorang papa. Dia gak kayak anak kebanyakan gitu, anak pada umumnya yang dia lahir terus langsung digendong dan didoakan sama papanya. Itu benar-benar buat aku kayak ya Tuhan gitu. Oke, di saat itu aku benar-benar gak mikirin aku ya, maksudnya entah aku ngelahirin tanpa suami atau gimana tuh enggak, tapi aku lebih mikir ke Friel, kayak ya ampun kasihan anak aku, nggak kayak mamanya ataupun papanya dulu waktu lahir ada orang tuanya lengkap gitu, tapi Friel enggak. Itu tapi aku bersyukur aku udah bisa lewatin semuanya itu sampai detik ini, sampai Allah udah genap 2 tahun kepergiannya. Dan Friel udah tumbuh jadi anak yang pintar, terus lebih baik, dia nurut, dia sayang banget sama aku. Ya itu semua karena Tuhan, karena aku gak akan bisa lewati ini kalau tanpa Tuhan. Aku bersyukur banget karena pertumbuhan Friel yang semakin hari dia tuh semakin baik, dan dia udah mulai aktif, dia juga udah ngoceh, dia udah mau ngomong gitu lah istilahnya, dia udah panggil aku mama. Tapi sedihnya tuh karena aku nggak pernah ngajarin dia panggil papa gitu, karena emang gak ada yang dipanggil papa. Itu kayak kalau dia antar sekolah terus temen-temennya dijemput sama papanya, temen-temennya cerita soal papanya, sedangkan dia sendiri nggak punya. Itu aku sampai mikir jauh kayak gitu, sedihnya gitu, gak bisa bayangin ya. Tapi aku benar-benar bersyukur banget karena Friel tuh anak yang kuat banget sejak dalam perut. Dia tuh benar-benar kuat. Aku yakin dan percaya kalau
sampai nanti dia besar, dia pasti akan jauh lebih kuat dan dia akan tumbuh jadi anak yang kuat. Aku bersyukur karena Tuhan gak pernah sedetik pun ninggalin aku dan Friel. Tuhan tuh selalu memberkatin aku sama Friel. Puji Tuhan banget, aku sama Friel tuh gak pernah kekurangan. Entah itu kasih sayang, materi, segala, semua cukup. Semua yang Tuhan kasih cukup. Meskipun Friel gak ada papa dan aku tanpa suami, semua Tuhan cukupkan. Aku mau bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan aku ataupun kalian. Kita ambil sisi positifnya aja, karena semua masalah itu pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajarin. Cobaan yang Tuhan berikan buat kita tidak akan lebih kekuatan kita. Jadi aku percaya kalau Tuhan kasih cobaan ini itu berarti aku kuat gitu, bisa melewati ini semua. Dan aku bersyukur aku kuat pun juga karena Tuhan kan, dan orang-orang di sekeliling aku yang selalu menguatkan aku, yang selalu kasih support sama aku, dan semua sayang sama aku, sayang sama Friel gitu. Jadi itu yang bikin aku selalu kuat untuk bisa ngelewatin semuanya, walaupun ini gak gampang. Oke, so untuk menutup video mengenang almarhum Bapak Friel ini, aku mau share kata-kata yang selalu aku pegang dalam hidup aku. Aku percaya bahwa hanya yang terbaiklah yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, karena aku percaya bahwa rancangannya selalu yang terbaik buat aku. Oke, so jadi terima kasih ya udah ikut aku sama-sama mengenang almarhum. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat keluarga semua dan teman-teman aku maupun teman-teman almarhum yang udah ngedoain dan support aku sampai sekarang. Thank you for watching.